hu ahad, hu ahad. Wa jami'il muslimin wa tubariju biha qurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah al-Jailani. Syekhul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku dia akan saya syaratal mustaqim batal lajina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bi kitabihi Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbuka seluas-luasnya, seluas langit dan bumi, keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita, ibu bapak kita, handai tolan kita. Mudah-mudahan keberkahan itu menjadikan bumi ini menjadi bersemi dan indah dipandang mata. Mudah-mudahan hati kita selalu terarah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin wa taala. Dalam Al-Gunyah, sedikit lagi lah. Dalam Al-Gunyah minggu kemarin kita dikisahkan oleh Syekh tentang bagaimana hidup ini, kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Nah, dalam memandang wajah Allah dalam hidup ini, biwajhil karim, memandang Tuhan yang maha mulia ini, diperlukan ilmu yang baik. Namun kadang-kadang begitu ilmu itu disampaikan, kita juga kadang-kadang lupa lagi gimana caranya, karena kadang-kadang tak teramalkan. Padahal mengamalkan ilmu ma'rifatullah ini paling mudah sebenarnya. Begitu kita duduk di sini mendengar, langsung diamalkan bisa. Misalnya lah, pandang alam semesta ini adalah kemuliaan Allah, atau pandang alam semesta ini rahmat Allah, dah langsung cobai. Pas mendengar tuh, langsung cobai memandang alam ini rahmat Allah. Bila sudah sekali dua kali kita lakukan, bisa, itu sudah mengerti, langsung dikiaskan nanti kepada yang lain dalam hidup sehari-hari. Nah, bila itu dapat pahala terus, kita sudah. Cuma yang namanya setan hebat juga. Jadi ini pindah ke Majlis Ta'lim Nurullah nih orang nenek. Berganti aja kita setan besip aja, cari setan yang tak hebat sedikit menggodanya jar. Nah, setannya hebat juga. Lalu kita lupa. Kadang perasaan kita dirubah oleh setan. Digoda, ya lah. Nah, dirubah-rubahnya rasa tidak enak beribadah. Kenapa jadinya? Nah, ini. Karena itu kata Syekh, supaya kita ditolong Allah terus-menerus, kita perlu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang mungkin kita akan digoda melewati lubang itu. Nah, bis baterai kalau nih. Tes bis baterai habis. Tuh ada mic-nya nah. Silakan Bang mic tuh. Mau lah.
Sampai mana tuh deh? Padangan lo. Tes 1 2. Pakai itu kanan bagus dah nah. Ya. Pasal a'udzu birabbil arsi wal kursi minas syaitonil ghawa wa khawatiris su'i wa hawajisin nafsi wa min fitnati kulli jinni wa insi wa min riya'in wa nifaqin wa uzubin wa kibrin wa syirkin wa kilalis su'in nasi'ati fi qalbi. Nah, itu diantara doanya. Nanti lu catatkan doa ringkasan. Tapi kita dengarkan dulu maknanya, karena lu kasihkan ringkasannya. Ringkasan itu mudah dihafal, mudah diingat. Jadi amalan sedikit tapi berfungsi semuanya. Oh, yalah. 1 kali kayuh 2-3 pulau terlampaui. Nah, maka itu belajar berguru tuh harus cari dapat rahasianya. Jangan berguru mah kan tidak dapat rahasianya rugi. Biar aja gurunya uyuh mencariakan. Ya kalah. Tapi hati-hati juga pakai akal tuh lah. Hati-hati pakai akal tuh. Paloy inilah, ini kisah Paloy bang. Kisah Paloy. Anaknya ketelan duit nang 1000-an tuh, dah kalah duit perak tuh. Duit perak tuh. Guru, duit perak. Duit perak ada kala 1000-an tuh Pip, telan. Istrinya kita bawa ke rumah sakit nih. Jar Paloy berapa gram di rumah sakit tuh operasi? Ya 1 jutaan lah aja istrinya mungkin operasi aja. Mengeluarkan perak nang 100 rupiah aja operasinya 1 juta aja Paloy. Rugi aja Paloy. Biarkan aja kan si Paloy. Iyalah guru. Ini logika kalau nih. Hati-hati dah pakai logika. Hati-hati juga pakai logika tuh. Yuk, mengeluarkan uang 1.000 rupiah di perut Jar Paloy, ini Jar Paloy bang lah. Operasinya 1 juta bayar baru rugi Jar Paloy, baik nggak usah. Biarkan aja Jar Paloynya besar aja kalau Jar. Nah, BPJS ya lah. Nah, bagus aja tuh. Pemerintah memberikan solusi. Maka seyoginya seorang hamba itu, kata Syekh, meminta kepada Tuhannya apa saja. Jangan merasa apapun, pokoknya minta kepada Allah, tetap berharap kepada Allah. Meskipun makom Anda sudah pada tingkat kawas ataupun kawasul hawas. Jadi berharap seperti kalimat a'udzu birabbil arsi wal kursi. Ya Allah, wahai Tuhan yang menguasai aras dan kursi, minas syaitani, goa, daripada setan yang menggoda, wa khatiris su'i, daripada bisikan-bisikan yang selalu membisiki di hati berupa kepalsuan-kepalsuan menipu daya kita, wa hawajisin nafsi, hawa nafsu, kenajisan diri kita. Hawa nafsu kita ini najis dalam diri kita nih. Najisnya bagaimana? Banyak macam-macam. Melihat handphone orang, mudahan jatuh handphone orang jar. Ya kalau lah nyaman kau ambil, nanti kau ambil nih, ya kah? Nah, ya kalau melihat orang kaya, mudahan matian jar. Orang kaya tuh jar, jadi warisannya kok ke tempat aku jar. Nasib kalau tak hawajis tak ada di diri. Oh, macam-macam ini bisa berbicara. Pikolbi, di dalam hati. Wa min fitnati kulli jinni wal insi, dari fitnah jin dan setan. Ulun mengisahkan satu riwayat, ini luar biasa riwayat ini, kisah tentang Barsis ya. Kisah tentang Barsis. Bisa gangguan setan. Nah, coba. Ini orang ahli ibadah, apalagi kita yang tidak berahli ibadah nih. Ini orang ahli ibadah bisa digoda oleh setan. Jadi ilmu itu penting. Ilmu ini penting. Nah, dan bergurulah, jangan tidak berguru. Nah, dilihati juga gurunya, guru ini macam-macam juga. Ada guru kuntau, ada juga. Maksud dibicarakan ini guru agama. Lain guru kuntau, lain guru kuntau perlu berguru juga. Ya kalau berkuntau, tetapi maksudnya itu kuntau. Kalau ini kan maksudnya supaya tidak sesat di dunia maupun di akhirat.
Innahu kana abid fi Bani Israel wa huwa Barsisan al-abidil masyhur. Seorang abid yang masyhur pada zaman Bani Israel namanya adalah Barsisa. Nah, Barsisa. Bi somi'atihi dahran tawilan. Orang ini setiap harinya puasa. Nah, jangan puasalah. Jangan puasa setiap hari lah. Ini jadi Barsis. Nah, ya lah. Pawaladat limalik biladihi bintun. Nah, faqafa ayyam syahar rijali wa arsalaha ilal abid pisaumi'atihi. Karena dia dikenal orang ahli ibadat, ahli ilmu, ahli ibadat sedikit ilmu, tapi nyalah dulu tuh dikenal orang banyak ibadat. Zaman Bani Israel tuh kan jarang ahli ilmu itu. Kalau di zaman Nabi Muhammad tuh ahli ilmu yang diutamakan ketimbang ahli ibadat. Nah, berbedalah. Lalu seorang raja ketika itu tahu dia, maka raja ini kepingin, dia memiliki seorang putri, salah satu dari putrinya dimasukkannya ke sekolah si Barsis, atau bukan sekolah lah kalau dulu tuh apa namanya, dididik oleh Barsis anak perempuannya. Pastamarat indahu kabarat pajaa iblis laknatullah fi suratin seh wa qadi'atu biha hatta waqi'aha. Kemudian setan menggoda si perempuan tersebut dan Barsis itu. Setelah dia berada situ, setan menggoda si Barsis. Nah, ini tato min apa tadi sini kata-kata min fitnati kulli jinni was syaitan wa insi. Fitnah setan dan manusia itu berbahaya. Barsis seorang ahli ibadah melihat wanita cantik, orang lain tidak ada, apa kabar? Hah? Apa kabar? Nih, hati-hatilah. Pina bapak klon binian bahaya juga. Kalau istri enggak apa-apa. Ya kalah. Pon. Nah. Bisa timbul hawa nafsu. Maka tahu bana pas hawa nafsu muncul, setan iblis itu lalu ya menggawil-gawil, goda-goda, oi. Bahaya tuh jar, bahaya jar. Nah, ya kalah, kayak bulan puasa tuh kita asik aja sudahnya, enak aja kalau kita kuat aja setiap hari. Tapi kadang-kadang karena godaan pentol kah lewat, iya nih jar. Kenapa jadi pentol lewat, ya pentol disalahkan. Man pentol man jar, makannya lagi pentol, buka puasa kita. Sekali datang ada guru jar paloy, guru jar. Tertawa anu aja lah, batal lah guru puasanya jar guru batal lah. Batal kenapa jar? Kalau keselek pentol aja gurunya. Keluar anu pentol kalinya, tawan gurunya. Bakas pentol dimuntung, padahal ketawa pertanyaannya. Nah, sampai di mana tadi itu kisahnya? Akhirnya terjadilah hubungan jinah. Kemudian perempuan itu hamil. Kemudian pastamarat indahu hatta kaburat pajaha iblis laknatullah fi surah syekh waqidaah. Lalu tiba-tiba setan pun datang menyerupai seorang syekh. Syekh itu orang tua, tapi orang tua dia kayak ahli ibadat tuh. Ya lah. Biasanya kita percaya kalau bila orang tua bagaimana bebolong besorban bagus misalnya minta duit ya orang tuh percaya aja, kita kasih duit ya lah. Hatta waqa'aha pahamalat minhu palamma jahara pahamala ilahi waqala anta jahid wa inna ijawalat tazahara janaka. Intinya kayak ini, kalau kamu ketahuan raja, intinya kayak ini aja, bila kamu ketahuan raja ini pasti dah kamu dibunuh raja. Jadi apa? Bunuh aja dah perempuan itu. Katakan kepada raja bahwa dia mati kena penyakit kah? Apakah yang lah? Ayo bunuh enggak? Akhirnya bunuh, dibunuh oleh Barsis, dikuburkan, beritahukan kepada raja. Raja percaya bahwa anaknya meninggal doh. Tapi si setan ini pulang datang, dia ke tempat raja itu pulang menyerupai manusia. Dalam konteks sekarang bisa saja setan itu atau jin itu atau anu itu memasuki hati manusia. Iya, nggak ketahuan tuh.
Padahal lama benar menyimpan istri muda. Ya Allah, di kampung setahun kemudian, setahun 2 tahun, udah tahun. Ya Allah, sekalinya ketahuan istri, wah ribut di rumah. Bisa tuh setan memadahkan. Nah ini setannya datang lagi kepada si raja. Raja, kamu tahukah? Lalu setan ini, iblis ini menceritakan kepada raja itu. Wa qala lahu. Kalau tidak percaya, bongkar kuburannya, jar iblis tuh. Buka perut anak kamu itu ada anak di dalamnya itu, di dalam kandungannya itu bukti bahwa dia telah melakukan jinah. Oh, terkejut raja, benarkah? Benarnya iblis ini tahu kan, makanya pian besi simpan rahasia aib itu ketahuan iblis. Hah, Bipai? Di rekening 1 miliar Bipai ketahuan iblis juga, Bipai. Bakal dikulem. Ya Allah, ketahuan. Lalu kena musibah aja macam-macam, yang lah ditipu orang kah, ya kan? Makanya tukang tipu tuh sering tahu benar kalau datang. Kenapa orang menipu itu tidak mau datang kepada kita yang tidak punya uang? Iyalah, biasanya datang ke mana? Nah, orang punya uang tahu walanya di mana tahunya? Nah, iblis membisiki tuh berduit tuh orang tuh jahat. Tipu aja orang tuh jahat. Nah, ini kisahnya nih. Iblis datang, dibongkarlah kuburan itu, ketahuan. Ketahuan. Habis dibongkar, ketahuan, maka disaliblah dia, dibawa dengan onta. Fajah iblis wa huwa maslub. Pada saat disalib itu, sebelum dibunuh itu, iblisnya datang lagi menyerupai dirinya kepada siapa? Si Barsisa. Barsis, janaita bi amri, engkau berzina atas perintahku. Wa qatalta nafsan, engkau membunuh perempuan itu atas perintahku. Iblis sekali ya, bi amri pa amin bi, bila engkau anak aman, nak lepas dari tiang salib nih, sebelum nanti dibunuh nih, beriman aja sudah dengan aku. Kayak apa? Maukah kadakah? Ayo siap, ujar si Barsisa demi untuk selamat. Apa kabar? Tetap dibunuh raja, dibiarkan iblisnya maka menjauh. Inilah berbahayanya godaan setan. Makanya di dalam Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran, padahal membaca Al-Quran, posta'id minkum a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Padahal pian membaca Al-Quran, yalah, godaannya bermacam-macam. Jadi bagaimanapun kita hebatnya, tanpa perlindungan Allah, tanpa pertolongan Allah, maka hancurlah harapan dan amal kita menjadi nol. Kita bisa jadi sombong, angkuh dalam hidup ini, ya lah. Nah, gara-gara sombong tuh habis amal kita. Gara-gara sombong kita jadi masalah. Makanya Allah menegur melewati musibah kadang-kadang. Kalau kita lagi kecil waktu mandi-mandian, kemirawaan kan orang, yalah. Mandi-mandian biasanya ada kala masuk air ke telinga nih, abut gitu memukul-mukul yalah. Nah, waktu memukul-mukul tuh sejarah aku mandi-mandian nih terlalu kelebihan. Nah, itu teguran Allah juga itu. Cuma kita kecil tidak tahu. Palui terlalu sombong, main judi menang terus. Guru main judi menang terus. Pas ada apakah? Pas ada orang bekelahi acil di warung, pas Palui lewat, kalinya belemparan kacang hijau, pas masuk ke telinga Palui di telinga. Bawa ke dokter. Ya dokter, itu harus dioperasi. Ya dokter, diambil. Berapa dok? 300.000 aja dokter operasinya biayanya. Kebanyakan. Adalah yang lebih hemat lagi pada itu dok, jar. Ada aja dokter. Kayak Pak, tunggu aja karena tumbuhnya aja apa kecambahnya aja Pak, cabut aja dokter. Cuma hati-hati bangun cabut tuh, jangan langsung kalau pangkat aja sih dia paksa 300 ya dokter. Iya apa aja jangan ya dokter. Buat tunggu Beb. Paham lah Beb. Kesimpulannya lah, intinya kita berlindung kepada Allah. Dari apa itu? Nah, tumpuan daripada jiwa kita, diri kita sangat bergantung dari kalimat ini. Ini kalimatnya. Ini dihafalkan mau tidak mau dihafal nih. Kalau tadi itulah Allahumma a'udzubika min jawali ni'matika.
Nah ini Allahumma. Nah Allahumma. Nah matilah. Allahumma kenapa dia mau? Allahumma a'udzu bika. Yang mana aja dihafal ini? Allahumma a'udzu bika min syarri nafsi. Nah, min syarri nafsi. Wasyaiton. 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 Wasirkih. Nah, ini jangan lupa. Wasirkih. Nah, ini habis dah. Semuanya amalan toto telikup aja. Kaulah dibacalah. Allahumma a'udzubika min syarri nafsi wasyaitani wasirkihi. Habis dah toh. Allahumma, ya Allah. Ini hadis Nabi, ini dari hadis Nabi. Nah, Allahumma, ya Allah, aku berlindung kepadamu, a'udzubika min syarri nafsi, dari kejahatan diriku. Nah, nang LGB itu pas jual baca nih. Kalau ada orang bina LGB, tahu lebihan LGB lah. LGB singkatan dari apa tuh? Lesbian. G-nya tuh apa? Tawabian lah. Nang melihat sesama lakian maka ketujuh. Ih aneh tuh LGB. Atau nang kelebihan kepada perempuan. Sekampungan mau dikawini juga. Ujar guru tidak boleh mengawini perempuan sekampung. Anda percaya? Anda mah enggak, sekampungan mana bisa dikawini? Sekampungan tuh banyak. Lah. Allahumma a'udzubika, ya Allah aku berlindung min syarri nafsi, dari keburukan hati, keburukan diri. Diri yang suka berbuat keburukan. Wasyaiton, dan daripada setan. Wasyirkih. Nah ini penting. Sirkih itu artinya sekutu-sekutu setan. Siapa aja sekutu setan? Supaya jangan ditipu orang ini juga. Supaya jangan ya terak diri sendiri dulu, pemarah, macam-macam kawannya pemarah tuh penyangitan. Itu yang disebut dengan kejahatan setan diri dan keadaan. Termasuk min riyain. Kenapa orang tuh riya? Ini kejahatan diri tuh. Wanipakin, kejahatan nipak. Jerseh wa ujub tuh merasa kagum dengan diri, merasa hebat dari orang lain. Wa kibrin, rasa besar daripada orang lain. Wah, ini jar masuk neraka orang ini jar, kalau akunya termasuk surga aja. Nah, kibrin, merasa masuk surga. Wasyirkin, dari syirik. Ini juga doanya sama. Wa khilalis su'in nasi'ah fi qalbi, rasa timbul ingin berbuat sesuatu yang timbul sendiri di hati, berbuat keburukan. Wa min kulli syahwati. Nah, syahwat, timbulnya rasa syahwat pada hati jaseh. Walajatin mardiyatin fil muhlik, merasa lezat dalam perbuatan maksiat. Berzina ke lokalisasi rasa nikmat. Berhubungan dengan istri malah tidak merasa nikmat. Aneh lah. Nah, hasil dari curian, uang mencuri, uang mengambil milik orang lain lebih nikmat ketimbang mendapatkan hasil dari gaji sendiri atau penghasilan secara sendiri. Nah, wa middolali wal ahwalatil musallatin linnirani ala jismi, dipengaruhi oleh tubuh. Keburukan yang dipengaruhi oleh tubuh gara-gara nafsi juga. Lapar parut, karena tidak makan lapar kelak. Akibat lapar lalu merontak. Hati mencari makanan, bisa sampai berkelahi itu gara-gara apa? Perut. Ya kah? Sesuap nasi. Berkelahi, ya kah? Nah, atau kejahatan pada jismani. Intinya, kesimpulannya,
perlu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Meskipun selama ini Allah sudah melindungi kita, tapi kita berharap Allah terus-menerus melindungi kita, dijaganya kita sampai ujung kematian kita. Di ujung kematian kita, sekalipun mungkin tidak sempat terucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi jiwa kita bermakna la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu yang lebih penting daripada sekedar ucapan di mulut kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.